Kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, semua kepahitan sudah kurasakan dan tiada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia. Makanya orang-orang yang sangat banyak bergantung berharap ke manusia pedih di sininya. Kenapa? Allah cemburu, Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus, Allah yang ngasih, Allah yang menjamin, Allah yang punya. Kenapa hati kita malah berharap kepada yang tiada daya, tiada upaya? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Gimana nih sekarang teman-teman saya sudah nikah? Ya nggak apa-apa, kenapa nanya ke saya? Tanya ke Allah, tapi wajah saya kurang cakep ya syukuri masih punya wajah ya. Kira-kira jodoh tergantung wajah tidak? Atau logikanya yang bikin wajah kita siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Tuh, kenapa ribet? Tenang Ikhwan, ini sudah beberapa pertanyaan diulang-ulang di sini nih. Akhwat, SSG akhwat mana? Ibu-ibu nggak usah jawab, karena ibu udah punya suami ya, jangan ikut campur pertanyaan ini. Akhwat, maukah punya suami yang rupawan? Eta SMP pasti pipilun. SMP kalian masih kecil. Hari ini saya bagian ngajar SMP akhwat, kayak gitu tuh nggak ditanya juga. Terlalu jauh pikirannya akhwat. Kalian masih kekanak-kanakan. Maukah punya suami rupawan? Sudah rupawan pinter. Sudah rupawan pinter, banyak rezekinya yang halal. Oh ya, makin rupawan, pinter, melimpah rezekinya, tapi akhlaknya bejat. Dengerin ya, masalah akhlak intinya perjodohan itu ya. Jadi bagi kita yang wajahnya pas-pasan gitu, pas dilihat mual, tenang. Tenang ya, ngerti lalu langsung bahagia. Ternyata akhwat itu ingin suami yang berakhlakul karimah. Jelas? Ya, aduh langsung cerah tuh. Ya harapan sebab ngandelin wajah nggak mumpuni, ngandelin kepinteran lemot, ngandelin duit ya pas ongkos. Tapi kalau akhlaknya baik, kenapa akhlak baik? Karena Allah suka kepada yang akhlaknya baik, maka ditanamkanlah ke manusia juga kerinduan kepada yang berakhlak baik. Ikhwan yang belum nikah nih, maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan pintar sekali. Wah makin keras nih. Sudah rupawan pintar dan rezekinya melimpah. Sudah rupawan pintar rezeki melimpah tapi akhlaknya mulia. Tuh. Kan kayak mengaum gitu hadirin. Tetapi di akhlak kuncinya ya. Akhwat ada harapan ya. Astagfirullahaladzim, susah husunya ngajar yang ini teh. Jadi mulai sekarang, apa ciri orang yang bakal berakhlak mulia? Itu yang hatinya tulus. Orang kalau sudah punya ketulusan, Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya intinya adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang yang tulus. Kalau sudah punya ini udah. Makanya orang-orang yang mengenal Allah tuh sifat rahmatnya itu akan luar biasa. Tuh sayang sekali saya belum menemukan tayangan yang lebih banyak lagi tentang yang paling menakjubkan tuh tentang singa. Masih punya kami? Singa yang dipeluk itu? Coba. Maaf ya. Singa yang dipeluk ini luar biasa sekali. Bagaimana singa binatang buas, besar, ganas, bisa memeluk seorang ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu ini? Kok singa jadi takluk kepada ibu ini?
Apa karena kecantikannya? Maksudnya jawab, jangan bengong hadirin. Apa karena kecantikan ibu ini? Jawabnya pakai hati ya, tidak. Apakah karena kekayaan? Apakah karena perhiasan yang dipakai, cincin terus singa itu jadi melu? Apakah karena tasnya yang bagus? Singa. Ya, atau karena pendidikannya, kuliah di luar negeri misalkan, atau lulusan kampus terbaik di Indonesia, kemudian kata singa, oh ini nih sarjana keren. Jawab. Apa karena popularitas? Wih, ini ngetop sih emak. Jawab. Enggak. Atau misalkan karena relasinya. Oh ini banyak relasinya. Enggak. Karena apa? Sudah Mim? Amim? Belum ketemu? A'agim din assalam yang kedua. Ini bocorannya ya. Tayangannya ada di sana. Mim, saya harus kasih sayang kamu. Cepetan Mim, dengan kasih sayang ini. Jadi, kenapa si ibu ini dipeluk? Begitu rindu oleh singa ini? Nah, jawabannya sederhana. Karena si ibu ini 5 tahun yang lalu pernah menolong singa ini dengan ketulusannya, kasih sayang dan tulus. Itu yang disambungkan Allah ke singa itu. Singa, binatang buas bisa memeluk begitu sayangnya. Coba adik-adik deketin singa ya. Yang jago push up, ya singa, CF. Sini ya, beres. Makanya kalau orang-orang yang akhlaknya tulus dan tulus, berarti kasih sayang tulus, luar biasa. Itulah kekuatannya. Orang yang berzina, pernah berzina, memberi minum seekor anjing dengan tulus, Allah bisa mengampuni dosanya itu. Orang yang sudah membunuh 99 orang, bahkan membunuh yang ke-100 tuh rahib yang tidak menunjuki jalan itu, dia mati di jalan, ternyata Allah terima tuh tobatnya walaupun belum berjumpa dengan yang ngajarin tobat, karena ketulusan hatinya. Nah tulus itu seperti tadi, tidak ada pamrih apapun dari makhluk selain hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat Mim? Sudah ada? Perjuangan nih Hamim ini. Silakan Mim. Sahabatku, saksikanlah. Alangkah indahnya kasih sayang. Kita semua merindukan kasih sayang. Kita bahagia bila kita disayangi. Dan jauh lebih bahagia jikalau kita menjadi pemilik dan penebar kasih sayang. Rasulullah mengisahkan, tatkala ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, berputar-putar mengelilingi sebuah sumur berisi air. Tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari kaum Bani Israel. Maka wanita itu melepaskan khufnya, sepatunya, lalu turun ke sumur, lalu memberi minum kepada anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni wanita tersebut karena amalannya itu. Betapa Allah Maha tahu setiap isi hati, amat menghargai hambanya yang penyayang. Allah hadiahi ampunan atas dosa-dosanya. Rasulullah pun mengisahkan para pengasih dan penyayang. Terima kasih tuh begitu. Ayo kita miliki ketulusan hati di dalam melakukan apapun. Sepakat? Yang kedua, ibadah harus bagus. Pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, kita harus tahu
bahwa kita ini diperintahkan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi satu, periksa hati saya. Saya itu menuhankan apa? Saya menuhankan Allah atau menuhankan makhluk? Saya ingin dipuji Allah atau ingin dipuji orang? Saya ingin disayang Allah, ingin disayang orang. Kalau semuanya ke Allah, nanti Allah menggerakkan makhluk menyayangi kita. Tapi kalau ke orang, Allah buat hati kita jadi kecewa. Kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, semua kepahitan sudah kurasakan dan tiada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia. Makanya orang-orang yang sangat banyak bergantung berharap ke manusia pedih di sininya. Kenapa? Allah cemburu. Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus, Allah yang ngasih, Allah yang menjamin, Allah yang punya. Kenapa hati kita malah berharap kepada yang tiada daya, tiada upaya? Makanya kalau hati sedang gelisah, periksa saja, pasti lagi nyandar ke makhluk atau selain Allah. Dua, ibadah harus bagus. Banyak masalah, perbaiki sholat. Pokoknya banyak masalah, sholat. Karena sholat buruk, kehidupan buruk. Si itu jarang sholat, malah rezekinya banyak. Emang rezeki banyak bagus? Yang bagus tuh rezeki yang berkah, bukan yang banyak. Orang dikasih banyak rezeki juga bisa istijraj, bisa diperbudak, disiksa oleh banyaknya rezeki. Hati-hati hadirin. Kalau saya sih tidak milih mending jadi orang kaya. Kalau saya sih ingin pas perlu, bukan ada, cukup. Mau ngapain? Perlu 5 juta, ada 5.000, gimana? Perlu buat makan? Nah, bukan ada, tapi cukup. Perlu buat sekolah? Perlu buat beli kendaraan? Beli rumah lagi? Pergi ke Mekah? Biaya nikah? Buat sedekah? Tuh, nggak ada yang ngomong kaya, bener? Buat makan kaya, buat minum kaya, enggak, karena kaya itu belum tentu hatinya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah, kaya lagi kaya. Dasar pengen. Nah, ayo ibadahnya perbaiki ya. Sholat TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, lakukan. Ciri lelaki Islam, lihat waktu Jumatan. Ciri lelaki beriman, lihat waktu sholat subuh berjamaah di masjid. Di sana ngumpulnya. Ciri lelaki solehah, lihat sholatnya pasti di rumah terus ya. Wah, ini yang di Australia, enak, dan dengan masjidnya cuma 10 meter. Kami ini perlu 15 menit, setengah jam ke masjid. Pernah ke Jepang. Di Jepang itu ada mu'alaf Jepang yang tiap subuh dan isya, karena siang ngantor, jemputin tetangga Islamnya sana sini, bawa mobil sendiri, 6 orang kapasitas mobilnya, datang ke masjid jauh, pulang diantar, mau musim panas, mau musim salju, dilakukan sehari 2 kali. Istiqomah, tidak ada berhalangan karena dia lelaki. Begitulah. Ayo, tekad sebetulnya yang menguatkan kita. Pengen ditolong oleh Allah, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, plus tambah sholat-sholat sunnah lainnya. Apalagi ketaatan ibadah yang disukai Allah, Al-Quran. Suka baca WA? Berapa menit sehari baca WA? Jawab hadirin, jangan bikin emosi ya. Berapa menit? Berapa jam? 2 atau 3 jam? Dikit-dikit WA ya enggak? Mau sholat, kodko mati sholat, kodko mati sholat. Balap dengan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah lihat tidak kita rajin baca WA? Allah tahu tidak kita jarang baca Quran?
Itulah masalahnya. Baca Quran itu zikir. Satu huruf, satu kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Baca WA, ya naon ya, nggak ada kebaikannya. Tapi baca Quran, ayo minimal 1 juz 1 hari. Hah? Tuh kalah gitu dasar tara ya kan. Ibu-ibu dari Brebes berapa halaman sehari, Bu? Kan? 1 ayat. Ibu pengen ke surga enggak? Pengen ya, baguslah. Suka baca Quran enggak? Nah, nadanya sumbang, suka. Mau ke surga, Bu, ditolong oleh Allah ya baca Quran. Pokoknya ingat aja, kalau udah sering baca WA dari manusia, kalam Allah dibaca enggak. Itu aja rumusnya ya. Karena kita akan melakukan sesuatu yang kita anggap penting. Jadi kalau kita Quran jarang dibaca, apa artinya? Jawab. Cing jantan atau lalaki, kita akan melakukan sesuatu yang dianggap penting. Jadi kalau kita nggak baca Quran, kira-kira apa jawabannya? Bayangkan, kita nggak nganggap penting ke kalam Allah, terus apa lagi ya? Nah, gitu bagus, mikir ya. Pokoknya mah kalau ingin nanti lihat aja pengen ditolong oleh Allah, baca Qur'annya. Amalan apa lagi yang top supaya kita ditolong oleh Allah? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Seneng nolong, sedekah. Pokoknya kalau udah pengen ditolong oleh Allah, langsung pikiran kita, saya harus nolong orang. Kemana-mana kayak bawa radar, mana yang harus saya tolong. Ada kucing, jangan-jangan dia dulu singa. Kasih makan. Tolong, kasih makan. Tiba-tiba ada kecoa terpleset. Aduh, ini makhluk ciptaan, tolong. Kecoa, saya lagi banyak masalah. Pokoknya ada ibu-ibu bawa belanjaan. Ibu, jangan dicuri. Bukan dicuri, nolong, Bu. Lagi duduk di bis, lagi pusing, banyak masalah. Ada yang nyari ibu-ibu wanita hamil. Ini bukan kebetulan wanita hamil ke kita, padahal banyak kursi. Ibu silakan duduk. Halo, lihat tidak? Lagi sini, jalan sini, ternyata ada yang tukang sampah ngedorong berat. Tolong. Wah, saya ketumpahan sampah, rapihin. Allah lihat. Dan kita nggak usah, Bang, saya udah nolong, doain ya. Ikhlas, ya lakukan aja. Pokoknya mah kalau udah pengen ditolong Allah, kata kuncinya banyak nolong, sing ikhlas. Agresif. Itu janjinya begitu. Dan intan surullah yang surkum. Harus banyak nolong agama Allah. Itu ibadahnya, diantaranya. Lalu hati harus tulus, ibadah harus bagus, hidup harus lurus, lempeng. Gimana yang lurus tuh sederhananya gini, Allah suka, lakukan, Allah tidak suka, tinggalkan. Ini mudah secara teori ya, karena setan pasti nipu, setan ngebalik-balik. Allah tidak suka, lakukan, Allah suka, tinggalkan. Contoh, tahajud disukai Allah atau tidak? Disukai tidak? Kita nafsu, suka enggak kita tahajud? Tidak. Menit ya. Iya kan? Ini latihan SSG, Allah suka enggak kira-kira nuntut ilmu pengalaman begini? Nafsu suka tidak? SSG kapan tamatnya nih, bosen tiap Sabtu kesini. Coba bacaan taraweh. Mana yang disukai Allah, yang bacaannya panjang atau pendek? Mana yang paling disukai nafsu? Imam yang bacaannya pendek atau super pendek?
Kita kan tahu milih yang mana. Cik, tes nih. Kalau saudara punya uang 120.000 rupiah 2 lembar, yang mana yang disedekahkan? Jujur. Jujur, 20.000. Sekarang rezekinya ditambah jadi 3 lembar, jadi 125.000. Yang mana yang sedekahkan? Bu, jujur Bu, 5.000. Ditambah lagi rezekinya oleh Allah menjadi 127.000. Berapa Bu? Plus sekarang 127.500. Ngebelentrang tuh cancelingnya. Jadi kita menurut sama nafsu. Nah, hidup yang Allah suka itu justru bisa mengendalikan nafsu. Jelas? Makanya belajar agama, oh ini Allah suka, paksain. Ini mau latihan kan kadang berat ya. Tidak, karena semua tipu daya setan itu kayak triplek, pura-pura jadi benteng pada triplek yang rapuh. Dobrak saja. Misal sholat, dia minta ina atau ina, keluarin sabihisma. Pasti si nafsu jengkel. Nah, dia minta sabihisma, ya rada panjang ya sabihisma, keluarin ar-Rahman. Nanti takluk tuh. Sama baca Quran juga. Baca. Kalau 1 juz kan tidak berat sebetulnya. Tahajud saja baca, pegang Quran 1 halaman 1 rakaat. Kalau sudah 8 rakaat 8 halaman, setengah juz. Benar? Kita simak keutamaan membaca Quran ya. Tes. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pembela bagi orang-orang yang membacanya. Bacalah 2 surat yang bercahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena sesungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan yang menaungi, atau seperti 2 awan yang melindungi di atas kepalanya, atau seperti 2 gerombolan burung yang bersof-sof. Kedua surat itu akan membela orang-orang yang membacanya. Bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan orang-orang jahat serta ahli-ahli sihir tidak akan mampu mencelakakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, begitulah. Baca Quran, hidup lurus. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Ingat tentang Siti Hajar. Siti Hajar yakin bahwa beliau ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim itu pasti perintah Allah. Perintah Allah itu pasti benar. Dan Allah akan menjaminnya. Beliau dengan bayi berada dengan bayi Ismail ada di lembah Makkah itu. Tapi beliau sempurnakan ikhtiarnya. Sofa, turun, lari, naik lagi. Sofa, marwah. Berapa kali? 7 kali. Dan keluarnya air zam-zam di sofa? Bukan. Di marwah? Bukan. Ternyata di bawahnya kaki Ismail, bayi Ismail itu. Jadi bagi kita ikhtiar itu adalah ibadah. Semangat terus. Semangat. Ikhlis ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. All out. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Semangat, karena hidayah Allah itu digantungkan kepada kegigihan, kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out, sungguh-sungguh, maka Allah akan lebih sungguh-sungguh lagi menuntun jalan-jalannya. Sama yang lalai ya segini, all out ya segitu. Makanya ingat teori bayi itu, bayi yang nangis, bayi nangisnya pelan, pengen mimi. Kata ibunya, ibu lagi ngepel, ibu lagi nyuci, banyak kerjaan, nanti lagi miminya ya. Bayi itu di box tuh begini. Kadang itu rezeki gue udah dekat.
Kenapa jadi nunggu begini? Apa nih permasalahan gue ya? Jangan-jangan gue dari Tasikmalaya. Oh, ternyata tangisan gue emang kurang profesional dan monoton, kurang inovatif. Harus ku akui, memang 2 bulan terakhir ini tidak ada energi. Males, nangis juga asal bunyi. Oke deh, kita keluarkan tangisan terbaru. Kata si Agim kan begitu, harus all out. Lalu CCTV dicocok, kita lihat rekamannya, gimana respon emak. Sambil megang box nih. Kenapa jadi ikut naik begini nih? Ada bisa lihat ini. Itu ibu langsung, ada apa sayang? Kenapa? Kenapa? Jreng, 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 jreng. Wah. Sing kenyang sayang. Bayi langsung, gue ngerti sekarang ya. Walaupun rezekinya ada, kalau gue malas-malasan disuruh nunggu dan gak jelas lagi waktunya. Tapi kalau gue all out, habis-habisan dan penuh inovatif, ngejar men rezeki dan sekenyangnya. Mungkin begitu ya. Emang ceramah harus inovatif hadirin. Terakhir, tobat terus menerus karena tidak ikhlas direvisinya oleh tobat. Ibadah tidak khusyuk direvisinya oleh tobat. Akhlak tidak bagus, tidak lurus diperbaikinya oleh tobat. Dan ikhtiar yang tidak serius juga diperbaikinya dengan tobat. Makanya orang yang ingin ditolong oleh Allah selalu tobat terus menerus. Surat Nuh ayat 10. Nih bagi saudara yang mau ditolong oleh Allah, yang belum punya jodoh, belum punya anak, rezekinya dikit, surat Nuh ayat 10. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah perbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi orang yang banyak istighfar, banyak mohon ampun, Allah akan curahkan rahmatnya, hujan yang lebat. Allah akan perbanyak harta, Allah perbanyak anak. Anak itu berarti ada jodohnya ya. Jadi kalau saudara, kan kalau Allah perbanyak jodoh enggak, tapi perbanyak anak ya, berarti ada jodohnya. Jadi minta jodoh banyak tobat, minta rezeki banyak tobat. Dan kebun-kebun dan sungai-sungai itu infrastruktur, jadi bukan hanya yang primer tapi yang sekunder, yang tersier Allah cukupi. Makanya banyak tobat, banyak tobat. Punya dosa enggak sih? Kok kalem-kalem aja? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfarnya sehari. Nah ini yang banyak dosa berapa kali? Berapa kali? Jarang, paling 3 kali. Itu juga lagi emosi.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya. Astagfirullah itu bukan istighfar. Demikian hadirin sekalian, terima kasih sahabat-sahabat yang menyimak. Masya Allah,